بينهما برزخ لا يبغيان والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها ويبقى وجه فبأي آلاء السماوات والأرض لا تنفران فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم عاجان فبأي آلاء Mujahid tuh, Dek, Mujahid kan tuh. Langitan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustaz Dr. Haji Ahmad Zain Sarmoto MA MPI. Allah hayati, semoga beliau memberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Lurah Malakasari, Bapak Haji Rusdamidin SMSI yang masih dalam perjalanan, semoga beliau memberikan kesehatan. Yang kami hormati Ketua DMI Wilayah Sawit, Bapak Dr. Andes Topri Hasan, alhamdulillah sudah berada di hadapan kita semua. Yang kami hormati para ketua DKM Musola Semalakasari. Yang kami hormati Ketua RW 03 Bapak Pukyung Sutris, dan Ketua RW dari 01 sampai dengan RW 010, dan juga para Ketua RT. Yang kami hormati Guru Bicara Bapak Ustaz Akif Saiman. Yang kami hormati Ketua Orkomas Bapak Haji Eman Sulaiman. Bapak-bapak ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang senantiasa memberikan rahmat hidayah taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Dan acara yang terakhir yaitu acara kajian ibu yang insya Allah akan terima kasih kepada semoga yang membaca dan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Mas yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukur. Hari ini ketepatan Bapak Mas ambil MJT Muhajirin jadi ketahuan. Kita berikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat beribadah. Meskipun mudah-mudahan dengan kita dan juga diberikan
selanjutnya kita sebagai berikutnya serta teman-teman yang soleh-soleh dan solehat itu, ya kan, yang berkumpul di taman-taman surga ini kita insya Allah diperlukan di taman-taman surga. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah Rasulullah ini sudah melakukan tamu dari seluruh masjid ke Malakasari, Malakasari, juga ulama dengan umaroh kita bersama sehingga sinergis Pak RT, Pak RW, KMK, P3, PKK, KDM, DRK, Alurah. Sebagai program tadinya sudah di dalam satu hubungan dengan sinergi kami baik juga para pengurus lembaga-lembaga, alhamdulillah lembaga tinggi negara kita mungkin tinggi lagi, sebab dewan sendiri, ya kan, alhamdulillah dewan DMI, Dewan Masjid Indonesia, berarti di atasnya alhamdulillah di sini telah hadir Pak Abdul Hasan dari Dewan Masjid Indonesia Persahabatan. Kita hakim RW dengan koleganya itu selalu hadir sama kita dengan mental spiritual, dan juga RT-nya masih hadir dan satu dengan 18 dan 18 RT dan juga hadir juga alamat taklim Kompas yang Allah yang kami hormati dan kami cintai. Sekali lagi saya pesan kepada para TKM di Malakasari agar mendorong para jamaahnya untuk ikut menyemarakan Hokmah. Kalau dari RW 1 sampai dengan RW 10 ada 28 masjid, 40 sholat. Kita saksikan video dan dibawa kayak gimana sih. Setelah acara ini kita rada ramai dan yang sekian video yang dibawa setelah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di seluruh ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Ahmad Zain Sarmoto MAMPD dengan tema mengenal potensi sifat buruk manusia. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM, Ketua Forko, Ketua yang lain, Pak Jeman, Imborong, dan juga yang kami hormati Pak Ketua Dewan Masjid Indonesia dan semua ketua-ketua DKM yang hadir pada hari ini, terutama Ketua RW, RT dan semua tokoh alim ulama yang hadir pada hari ini. Yang mohon maaf tidak bisa disebut bersama. Salam takzim saya buat kita semua. Alhamdulillah pagi ini Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini dan insya Allah bersama orang-orang yang mulia dalam rangka kajian subuh keliling Allah ya.
kebiasaan yang sangat bagus. Baik, karena panjangnya acara, kita langsung saja bahwa potensi yang Allah berikan. Tadi Amanda kita membaca satu ayat dalam surah ke-91, ya, poinnya langsung di poinnya ke ayat yang ke-7 dan ke-8. Jadi Bapak hadirin Allah, tadi Amanda kita baca ayat surah Al-Islam surah ke-91 ayat 7 dan 8 fokusnya. Ada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsin wa masawaha falhamaha ujurroha wa taqwa. Ketika Allah sempurnakan jiwa kita, diilhamkan dalam diri kita dua kepentingan, dua potensi, yaitu potensi keburukan dan kebaikan, fujur dan takwa. Dan kita hari ini hanya bahas fujur, dan turunan dari fujur itu di Quran minimal ada 5. Jadi kalau nanti diingat di rumah, ayat pertama kita bahas surat ke-91, 7 dan 8. Turunannya itu ada biar mudah. Potensi sifat buruk kita dari 5S minimal dalam Quran. Suka mengeluh, suka gelisah, suka tergesa-gesa, suka membantah, suka tercinta dunia, dan suka berbuat zalim. Minimal 5S ini. Tapi tentu tidak mungkin dibahas 5-5-nya. Dari 5 potensi ini yang perlu kita renungi, Bapak Ibu Allah, bahwa dalam tubuh kita sudah tanamkan oleh Allah sejak kita diciptakan, bahwa semua orang berpotensi memiliki potensi keburukan. Maka wajar kadang-kadang suka malas ibadah, malas sholat, malas yang lain-lainnya itu karena dalam tubuh kita ada potensi keburukan. Termasuk misalnya, jangan heran kalau dikalkulasi misalnya di Indonesia, mayoritas yang koruptor itu ternyata orang Islam. Bahkan pernah di pengadilan itu diadili seseorang itu ditanya dirinya buat apa? Tiap kali buat pergi haji. Uang korupsinya buat pergi. Nah, ternyata memang dalam tubuh kita sudah ada potensi itu. Dan hari ini saya menyampaikan potensi yang pertama saja, yaitu suka mengeluh dan suka berkeluh kesah, suka gelisah. Ini nampaknya wajah-wajah kita ada yang sedang mengalami, ya, wajah penuh dengan kegelisahan, gitu ya. Dan semoga karena ini usianya rata-rata di atas mayoritas ya di dalam itu remaja-remaja semua, ya, remaja kecil era 80-an, era 2000-an bahkan. Ya. Ada satu ayat yang sebelum ini saya ingin sampaikan begini. Nanti catat yang punya catatannya di rumah ya, atau di bawah kertas. Dalam surat ke-30 ayat ke-54, Allah sudah terangkan kepada kita tentang siapa kita, tentang prosesi siklus kehidupan kita. Surat 30 dengan apa? Surat apa namanya? Surat Rum ayat ke-54. Allah alladzi khalaqa min dha'fin. Allah ciptakan kita dari sesuatu yang lemah. Tsumma bada tofin kuat, dari lemah itu mulai berangsur menjadi kuat. Tsumma bada kuat dha'fan wa syai'an, dari kuat menjadi lemah kembali dan tubuhnya uban. Ada satu uban sini? Belum ya. Nah, bersyukur yang sudah tumbuh uban, berarti sesuai dengan Quran. Dalam Quran ini surat Rum itu Allah jelaskan bahwa semua kita itu akan mengalami siklus kehidupan dari lemah. Dalam psikologi perkembangan dikenal dengan istilah golden age, usia 0 sampai 6 atau 8 tahun. Masuk dari lahir, berangsur menjadi besar dan kuat. Kekuatan kita pada usia 40 tahun disebutkan dalam surat 46 ayat 15. Arba'in asyar. Jadi puncak kekuatan kita ada 40 tahun. Kalau hari ini kita sudah 40 tahun, berarti sudah masuk kategori dofan, sudah mulai lemah kembali. Jadi pertama dofin, kemudian dofan. Dofin itu dari lemah menjadi kuat. Secara psikologi perkembangan mulai 0, 1, 2 dan sebagainya, puncaknya di usia 40 tahun. Maka Rasul menerima wahyu usia berapa? 40 tahun. Secara psikologi perkembangan sangat tepat dan dibenarkan. Maka usia kemasan itu antara 40 sampai 50 tahun. Itu namanya usia kuat, usia kekuatan. Maka dari situ kita turun kembali namanya dofan, lemah kembali. Nah, lemah kembalinya itu dijelaskan di surat Yasin, surat 36 ayat 68. Yang hafal surat Yasin. Wa ma nu'amiruhu
Nunakistu fil khalqi apalah? Surah 36 ayat 68. Wa man nu'ammirhu, kalau kalian perhatikan, orang panjangkan usianya akan dikembalikan pada penciptaan awal. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah tua, itu kembali seperti anak kembali. Egonya gampang tersinggung, mudah marah, emosional, baperan. Coba ada nggak masalah itu? Ada. Mana orangnya? Itu sesuai dengan Quran, namanya Dogfan. Sudah punya cucu, itu biasanya terkenal dengan 4D. Dia lagi, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Akhirnya bosan, ribut mulu antara kakek dan nenek. Apalagi sudah profesi baru, punya profesi namanya MC, ngomong cucu. Akhirnya sering ribut. Maka saya sedang menyusun kurikulum namanya BIAS, ya, bimbingan Islam usia senja. Ternyata semakin kita tua dalam psikologi itu semakin banyak orang stres. Insya Allah di sini tidak ada banyak, karena ini ikut pengajian semua. Jadi tahun 2000 saya dan Prof. Dadang Hamali membuka konferensi psikologi dan narkoba di Bekasi. Itu luar biasa banyak. Sampai hari ini saya buka ruang konseling gratis psikologi Islam di Masjid Al Azhar Jakarta. Kalau ada yang stres gratis. Tadi kalau Quran sudah menggambarkan ada usia nanti setelah kita tua itu makin egois. Maka yang sedang merawat orang tuanya, perhatikan betul. Beliau sudah kembali seperti anak kalau kita masih kecil. Lihat, bayangkan anak kecil itu senjatanya kalau kita apa? Nangis. Orang tua kita baperan, emosional. Maka yang sedang merawat orang tua sebaiknya perbanyak istighfar. Ada doa yang penting dibaca. Ya, jadi kalau tadi di surat 30 catat ya, surat 30 ayat 54 tentang siklus kehidupan kita, bahwa dari lemah menjadi kuat dan lemah kembali. Ingat, kalau sudah lemah kembali akan dikembalikan kepada penciptaan awal. Kemudian pada saat itu kita sudah mulai lemah luar biasa. Maka dalam surat 16 ayat 74, surat 16 ayat 70. Jadi angka 70 itu keramat, Pak. Pernah di Indonesia ada seorang wanita, putri mantan presiden Indonesia, usia 70 tahun dia baru pindah agama, masuk agama nenek moyangnya. Pernah mendengar itu? Dalam Quran digambarkan kalau usia 16 menggambarkan usia Dovin, usia anak lagi tua, 70 menggambarkan usia tua dan rawan luar biasa secara akidah. Kalau semakin tua tidak dijaga akidahnya bisa hilang. Contohnya tadi ada seorang ibu dengan bangganya di televisi, saya pindah agama ke agama nenek moyang saya. Usia berapa? 70 tahun. Lihat Quran surat 16 ayat 70. Bahwa ada dihilangkan kemampuan-kemampuan seseorang, termasuk akidahnya bisa dihilangkan. Alhamdulillah. Semoga di sini tidak ada nih. Maka bersyukur ada forum nih. Ya, ada forum komunikasi masjid ini yang sudah tua-tua, semakin hari semakin semangat ibadahnya. Kira-kira tua-tua teladil ya. Baik, jadi mengapa waspadai? Maka tadi usia 40 tahun itu ada doa. Apakah doanya Bapak Ibu? Catat ayatnya. Surat 46 ayat 15, di tengah-tengah itu ada doa. Semoga mungkin sudah hafal doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Sudah hafal rupanya? Alhamdulillah. Dibaca kan? Dibaca Pak. Doa ini penting karena kaitannya buat kita, orang tua dan keturunan kita. Rabbi auzi'ni, ya Allah berikan aku hidayah. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, untuk bisa bersyukur. Maka tadi kalau semakin tua ternyata egonya semakin banyak. Kalau nggak pandai bersyukur itu jadi kalau bahasa orang Inggrisnya dersulo. Sering dersulo. Tahu dersulo? Nanti tanya kepada dia, apa tuh dersulo? Gitu ya. Lalu dan sebagainya. Ya, baik. Oke, itu doanya dihafalkan ya Bapak Ibu, dihafalkan dan dibaca setiap hari karena doa tadi minta hidayah agar bisa bersyukur dan minta agar bisa berbuat soleh, mendoakan orang tuanya dan anak keturunannya.
Ya, baik. Ini bekal usia setelah masuk usia dofan, usia sudah tua. Banyak berdoa ini. Baik, kita hanya bahas satu poin saja. Pertama dari suka gelisah. Ya, itu ada dalam Quran surat ke-70, surat Al-Ma'arij ayat ke-19 sampai dengan 21. 3 ayat ini informasinya tentang potensi keburukan. Turunan dari fujur itu banyak dalam Quran, tapi turunan yang hari ini kita bahas itu turunan tentang potensi keluh kesah secara psikologis. Inilah sebenarnya yang perlu banyak diwaspadai. Maka mengapa orang mudah stres, mudah depresi, mudah kalut dan sebagainya? Kan dalam dirinya ada namanya halu'ah. Ya, ini ayatnya ya. Mengapa kita sering mengalami keluh kesah dan kikir? Ya, surat 70, surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 21. Innal insana khuliqa halu'an. Sungguh manusia diciptakan dalam keadaan halu'an, keluh kesah dan kikir. Halu'an itu dijelaskan di surat yang sama ayat ke-20 dan 21. Apa itu? Idza masar syarru jazu'a. Kalau dia mengalami musibah, mengalami cobaan, dia berkeluh kesah. Wa idza masar khairu manwa. Tapi kalau dapat kebaikan, dia pelit dan kikir. Maka akan digambarkan begini Bapak Ibu. Semoga terlihat ya. Jadi halu'ah itu memiliki dua makna, antara jazu'ah dan manu'ah. Ya, ini bisa lihat nanti ayatnya di surat ke-70 surat Al-Ma'arij. Jadi Allah memberikan tahu pada kita bahwa dalam tubuh kita ini ada potensi namanya halu'ah. Apa itu? Keluh kesah dan kikir. Keluh kesah itu bagian dari potensi psikologis. Maka semua manusia itu berpotensi mengalami keluh kesah. Turunan dari keluh kesah itu memiliki rasa takut, cemas, dan sebagainya. Dan rasa takut ini Bapak Ibu memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk dijadikan cobaan buat kita. Jadi turunan dari Joshua ini, turunan dari secara psikologis rasa takut itu dijelaskan dalam surat yang kedua ayat 155. Jadi ternyata secara psikologis rasa takut itu Allah tanamkan dalam diri seorang sebagai cobaan. Apa suratnya? Surat Al-Baqarah ayat 155. Ada yang hafal surat ini? Ada yang hafal? Ini kan orang masih biasa baca Quran ya. Ada yang hafal surat yang kedua Al-Baqarah ayat 155? Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Sungguh akan kami coba kalian dengan rasa takut. Dalam psikologi Bapak Ibu, rasa takut itu adalah potensi munculnya stres. Maka nanti di Quran itu seringkali kita mendengar antara takut dan sedih, khauf dan tahzan. Khauf itu rasa takut naik menjadi cemas. Nama penyakitnya anxiety disorder, gangguan tingkat kecemasan. Ada pernah mengalami? Pernah ya? Bedanya apa? Takut dengan cemas? Jadi kalau takut itu, ini potensi secara psikologi. Dalam psikologi modern diketahui bahwa ada potensi, ada model emosi yang dimiliki manusia itu. Emosi dasarnya adalah rasa takut. Itu sesuai dengan Quran tadi, surat yang kedua ayat 155. Bahwa cobaan pertama buat manusia adalah adanya rasa takut. Nah, rasa takut ini kalau tidak dimanage dengan baik, naik menjadi kecemasan. Contoh misalnya, Pak Jeman jalan di dalam delima, di ujung gang 51 itu misalnya ada anjing, ada binatang namanya anjing. Pak Haji nggak berani lewat karena takut. Begitu besoknya anjing tidak ada, tapi nggak mau lewat situ lagi, itu namanya cemas. Takut bisa berubah jadi cemas, dan kecemasan ini menjadi penyakit. Ya, maka kalau sering datang ke dokter, diperiksa, kok jantung berdebar, kenapa, mikirin apa? Gitu ya. Rasa takut naik menjadi cemas. Nama penyakitnya anxiety disorder, gangguan tingkat kecemasan. Kalau sudah naik lagi menjadi stres Pak, ini yang sering dialami orang tua. Kenapa? Tadi secara emosional orang tua itu seperti anak kembali, sudah sulit mengontrol emosinya. Maka wajar, mohon maaf misalnya kalau banyak orang tua kita yang sering baperan, terbawa emosi, mudah tersinggung. Kenapa? Ternyata secara psikologi, siklus itu sudah ada dalam Quran. Masya Allah ya. Jadi
Ya, ini panjang sebenarnya, tapi saya ingin coba sampaikan sederhana saja bahwa kita memiliki dua potensi yang dipahami. Yang pertama potensi psikologis, yang kedua potensi perilaku. Psikologis disebutkan dengan istilah jazua, perilakunya manual. Ini menjelaskan surat 70 tadi ya, Al-Ma'arij ayatnya 19 sampai dengan 21. Lalu terapi yang Allah berikan pun sama, di surat yang sama antara 22 sampai dengan 25. Jadi terapi yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu, setelah Allah jelaskan bahwa ada potensi secara psikologis, tadi munculnya rasa takut, kecemasan, kesedihan, nanti dalam penyakit yang seringkali dihadapi oleh dulu penyakit orang kaya, stres, depresi itu dulu kan penyakit orang kaya Pak. Tapi sekarang hari ini jangankan yang kaya, yang tidak kaya pun banyak. Maka di Jepang Bapak Ibu, itu angka bunuh dirinya lebih banyak daripada yang meninggal karena COVID. Karena di Jepang itu bunuh diri adalah bagian dari kehormatan. Namun sebenarnya di Indonesia itu yang stres setelah pandemi juga dosa banyak. Ya, alhamdulillah ini di RW apa sih Pak? Duren 3, ada 3 ya? Itu lah. Kalau sehari insya Allah gak ada stres ya? Insya Allah. Jadi kalau yang galau-galau itu biasa lah ya. Terutama ibu-ibu nih. Kenapa? Karena ibu-ibu itu ada penelitian begini. Di Amerika ada penelitian secara psikologi Pak. Di kepala kita ini ada gambaran, mohon maaf, ada dua otak kanan dan otak kiri. Seorang perempuan Bapak Ibu itu sehari semalam bisa menghabiskan 20.000 kosakata. Laki-laki yang 7.000. Maka mau cek Bapak Ibu di rumah, ibunya, istri di rumah, itu bisa kerja dalam 4 pekerjaan sekaligus, sambil masak, nyuapin anak, nonton televisi, ngomel, bisa nggak? Bisa Pak. 4 pekerjaan ya. Laki-laki Ibu itu lagi kerja doang tinggalin. Artinya wanita itu luar biasa. Maka Ibu nanti Bapak kalau ibunya lagi gimana di rumah, jangan ditahan, kasih tahu, Mama terusin. Kenapa? Itu lagi terapi Pak. Salah terapinya perempuan itu adalah banyak bicara, maka perempuan dikenal dengan penyakit asma dan TBC. Apa itu asma? Asal marah. Anak-anaknya ya. Kemudian TBC, terlalu dan cerewet. Itu kata yang tidak suka. Tapi bapaknya bersyukur kalau istrinya banyak ngomong. Karena yang depresi banyak perempuan Pak. Tapi yang satu kebanyakan laki-laki. Kenapa? Laki-laki ngomong pakai pikiran, perempuan pakai perasaan. Maka diomelin mertua, terus dada. Diomelin menantu, apa diomelin sama yang lain, terus dada. Akibatnya yang depresi kebanyakan perempuan. Cuk laki. Maka kalau istri lagi ngomel tadi, jangan ditahan Pak, itu lagi terapi Pak, terapi gratis tuh Pak. Gitu ya, nanti gitu ngomel istrinya, Mama hebat, terusin Mama hebat. Gimana kira-kira kalau suaminya ibu lagi ngomel, kata suaminya, Mama hebat ya, terusin. Mungkin ini dilempar gitu ya. Gak, insya Allah terapi terbaik. Maka ibu kalau suaminya ada ngobrol dan nyamuk di rumah, cuman oh gitu, terserah Papa deh. Berarti Papa sudah ngomong di luar 6.999. Di rumah sampai tinggal oh gitu mah, terserah Papa deh. Sehingga banyak terjadi masalah dan keluarga karena suami jarang banyak diajak ngobrol. Ada nggak Bu suaminya seperti itu di rumah Bu? Tidak. Nggak, insya Allah ya. Nyambung diajak ngobrol ya. Jadi kalau nggak nyambung berarti tadi Bapak sudah ngomong di luar terlalu banyak. Di rumah sudah dia males ngomong. Baik. Nah, ada potensi ini. Yang pertama adalah potensi halua, sebut ada jazwa, itu kaitannya dengan psikologis. Maka waspadai, ada potensi rasa takut, cemas, sedih yang bisa berpotensi menjadi penyakit stres dan depresi. Saya tidak sebutkan itulah ya, tapi minimal bahwa Allah sudah sebutkan ada cobaan yang pertama diuji kita adalah rasa takut. Dan rasa takut ini bisa berubah menjadi cemas dan larinya menjadi stres. Insya Allah dengan pengajian seperti ini Allah hindarkan itu. Ya. Yang kedua potensi perilaku manual, pelit,
kikir, bahil. Jadi pelit dalam psikologi itu gambaran dari orang yang stres. Jadi pelit itu menggambarkan gangguan psikologis. Maka orang psikolog sering bilang orang pelit itu orang stres. Ada yang pelit di sini? Orang pelit ya. Semua dermawan semua, masya Allah. Baik, saya sebelum berakhir nanti, ini dampak psikologis sering berkeluh kesah Bapak Ibu. Jadi kalau orang sering mengeluh gitu ya, kan kita sering mengeluh ada musibah, ada ini itu, sering mengeluh tadi karena potensinya memang sudah Allah berikan. Kita sering mengeluh beras naik, ngeluh cabai naik, ngeluh, padahal Bapak bukan produsen bukan petani. Kata Presiden, pokoknya masih bisa tenang saja, aman, beras aman, padi cabai aman, BBM aman, tinggal cari duitnya aja. Aman kan? Beras ibu tersedia, cabai ada bu. Ini yang naik cabai yang stres ibu di rumah, padahal ibu bukan petani cabai gitu ya. Jadi kalau kesah itu berdampak secara psikologis, itu bisa menjadi orang yang mudah putus asa. Maka subhanallah, kalau tadi digambarkan nanti dari surat ke-19 ayat 21, itu informasi penyakitnya dan terapinya diberikan di surat yang sama antara 22 sampai dengan 25. Jadi minimal ada 4M nih untuk menghadapi potensi halu adari. 4M ya, bukan miliar, tapi 4M biar mudah. Jadi tadi, mohon maaf karena waktunya sudah tidak panjang, nanti banyak kegiatan ya. Dalam tubuh kita ada potensi keburukan, namanya fujur. Fujur itu turunannya banyak, diantaranya 5S yang tadi di awal kita bahas. Suka mengeluh, suka terburu-buru, ya, suka berbuat zolim, suka pada dunia, diantaranya ya. Makanya kita bahas saya suka mengeluh. Turunannya biar tidak tidak terlarut dan kita bisa menghadapi potensi keluh saya itu ada 4M. Ya, M pertama mendirikan sholat di surat yang sama tadi Al-Ma'arij, illal musallin. Jadi Bapak Ibu, kita punya potensi keburukan, diantaranya suka mengeluh. Itu bisa dihindari atau bisa dimanage dengan baik kalau sholatnya baik. Illal musallin. Nah, sholat yang baik itu kayak apa? Kita lihat bagaimana sholat dampaknya dalam psikologis Bapak Ibu. Jadi dulu kami pernah menghadapi ada seorang psikolog yang stres, di terapi suruh sholat. Luar biasa, sholat itu ternyata terapi terbaik diantaranya untuk kalau menghadapi gangguan-gangguan stres dan sebagainya. Baik, ada potensi tadi, potensi manusia berupa jazua secara psikologis. Maka sarananya kalau sudah berikan dalam surat yang kedua ayat 45 dan 46, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa al-khasy. Minta tolong pada Allah dengan sabar dan salat. Kan kita banyak masalah nih, masalah di keluarga, di rumah, luar biasa. Apalagi pandemi Bapak Ibu, itu dikatakan Kementerian Agama dan BPS angka perceraiannya meningkat tajam. Konon lebih dari 30%. Jadi kalau yang menikah 1 juta, yang cerai berarti 300.000. Angka perceraian meningkat. Ya, masya Allah. Maka mudah-mudahan ya dengan atas ini yang tadinya sudah ribut di rumah, berantem di rumah, saya mesin akur kembali, insya Allah. Apalagi ini masa-masa rasanya sudah remaja semua ya di dalam ini. Ya, Romako. Remaja masa lalu lah ya. Ada pemilik restoran besar di Indonesia itu bercerai usia 60 tahun. Suaminya 60, istrinya 50 tahun bercerai. Masya Allah ya, udah 60 tahun cerai. Ya, akhirnya itu rumah makan dibagi 2. Yang satu gambar istrinya, yang satu gambar yang lain. Artinya ini alhamdulillah ya. Semoga di sini semua satukan kita semuanya ya. Baik, jadi kenapa sholat terapinya? Ini subhanallah Allah gambarkan dari ilal musallin. Jadi kalau ingin menghindari dari potensi keluh kesah baik psikologis maupun perilaku, terutama psikologis, maka satu ilal musallin, perbaiki suatu sholat. Dan sholat yang terbaik di antara sholat yang perlu dirutinkan oleh kita
adalah sholat di sepertiga malam. Maka dalam surat 73 ayat yang ke-6. Ada yang hafal nama surat 73? Surat apa namanya? Ada yang hafal Bapak Ibu? Surat 73 nama surat apa? Al-Muzammil. Oh, Masya Allah, hafal semua. Al-Muzammil, gitu ya. Innal lail hiya asyaddu. Sungguh bangun malam itu menguatkan jiwa. Jadi kalau orang sering tahajud, insya Allah jiwanya kuat. Kata Quran surat 73 ayat yang ke-6. Insya Allah ini kan rata-rata sering bangun malam semua nih. Ada bangun jam 2, bangun jam 3, ada bangun jam 4, gitu ya. Ada bangun jam 3, semangat luar biasa. Habis 9 jam, habis kamar mandi, jam 3, gitu ya. Apalagi sekarang subuhnya jam 4 lebih 30, waduh, bangun jam 3 masalah. Begitu tidur bangun pas adzan, rugi ya. Maka ada terapi bagi kita orang Islam yang merutinkan sholat malam agar jaga, insya Allah tidak menjadi mudah untuk stres. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Jadi orang yang biasa sholat tahajud itu digambarkan dalam surat ke-17 ayat 79 akan diberikan maqam mahmudah. Maka kalau satu di surat Ma'arij tadi, terapi terbaik untuk menghindari potensi psikologis, ketakutan, kecemasan, stres dan lainnya, maka terapi terbaiknya dan adalah sholat. Dan sholat yang ditambahkan adalah sholat malam yang Allah langsung jaga dan Allah langsung berikan. Tadi, iya asyaddu, bisa menguatkan jiwa. Lagi galau, lagi stres, maka sholat malam. Ini terapi dalam Quran, gitu ya. Kenapa demikian? Di surat 17 dijelaskan itu 9 akan berikan maqama mahmudah, tempat yang terpuji. Bagaimana tempat terpuji itu dijelaskan lebih jauh dalam surat ke-51 ayat 15 sampai dengan 19. Ya, ada yang hafal? Surat 51 surat apa namanya? Surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 19. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhirina ma qalu innahum kanu qabla dzalikal muhsinin kanu qalilan minal lail ma yaj'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi awalil kursal wa mahrum. Nanti orang takwa itu di surga, Pak. Maka di antara penghuni surga itu adalah mereka mengurangi waktu tidur di malam hari. Masya Allah ya. Jadi perilaku penghuni surga di antaranya adalah sholat malam. Dalam psikologi, terapi yang baik tadi di antaranya adalah menjalankan sholat dan tambahan namanya sholat lain. Jadi kalau lagi stres, lagi galau, sebaiknya sholat malam. Gitu ya. Itu namanya potensi Yasu'a. Jadi potensi itu tadi potensi psikologis. Yang terakhir biar tidak panjang ya, namanya potensi manu'ah, pelit. Maka mengapa kita diwajibkan zakat, Pak? Ya, jadi zakat itu kaitannya dengan mengobati potensi pelit. Dalam psikologi ada namanya bending, Bapak Ibu. Dari rumah tadi sudah bilang, dari rumah niat nanti saya ke masjid akan infak 100 ribu. Kemudian melangkah keluar, oh iya belum beli beras, turun jadi 50. Mau masuk masjid, turun, oh iya mana minta pulsa, turun jadi 20. Ambil wudhu, mau masuk ruang sholat, turun jadi 10. Begitu habis sholat, keceng lewat, mikir yang lainnya, ada perubahan pulsa, listrik, turun jadi 5.000. Mungkin nggak, Bu? Ada praktek itu nggak? Dari 100 turun dari 50, turun 20, turun 10, turun 5, bahkan turun 2, bahkan bisa turun 1. Mungkin nggak? Mungkin. Itu namanya bending dalam psikologi. Apa itu? Rasa sayang. Cara mengobatinya disuruh zakat. Maka tadi setelah di suratnya 22 ke 70 ya, 20 23, maka kemudian dilanjutkan dengan sedekah. Dan sedekah ini luar biasa, terapi terbaik. Ingat, nanti catat ayatnya ya, surat kedua Al-Baqarah ayat 262. Jaminan yang Allah berikan kepada kita kalau kita berinfak, berzakat, bersedekah dengan baik. Ada ketentuan dan syarat. Nanti buka ya, surat yang kedua Al-Baqarah ayat 262. Kalau kita infaknya dengan cara yang baik, maka Allah akan berikan kepada kita 3 hal. Ajruhu inda rabbi, dapat pahala. Wala khaufun alaihim, dijauhkan dari ketakutan. Wala hum yahzanun,
jauhkan dari kesedihan. Bapak Ibu, ingin saya sampaikan bahwa rasa takut tadi itu bisa berubah jadi cemas dan stres. Rasa sedih bisa berubah menjadi depresi. Pernah mendengar kata depresi? Pernah mengalami? Insya Allah tidak ya. Ternyata Quran sudah memberikan garis basah. Sasar teori psikologi dalam Quran sudah ada potensi stres dan depresi. Jadi kalau depresi tadi itu diawali rasa sedih, maka Rasulullah pun dilarang sedih, Pak. Apalagi kita di surat yang ke-18 Al-Kahfi ayat yang ke-5. Rasul dilarang sedih. Fala kala bangsa ala sarihim illam yu'minu bihadzal hadithi asama. Ya Rasul, boleh jadi kamu akan mencerahkan diri kamu sendiri dan bersedih. Jadi sedih itu Bapak Ibu kalau berlebihan bisa menjadi depresi. Masya Allah ya, penyakit berat dalam psikologi yang itu ternyata sudah digambarkan oleh Al-Quran. Maka kalau ingin menghindari rasa sedih tadi, diantara adalah dengan bersedekah. Jadi dampak dari sedekah, terutama sedekah subuh nih, Bapak Ibu, karena ini ada sulit ya, maka pastikan setiap subuh kita bawa uang. Mengapa? Tadi profil pemenuhi surga itu diantara adalah mereka sering bersedekah, dan sedekah terbaik diantara adalah sedekah di pagi hari. Kenapa? Karena malaikat sedang turun mendoakan siapa yang sedang sedekah pagi ini. Artinya besok-besok kalau mau ke masjid bawa bukan besar kecilnya, syukur-syukur bawa 1 juta. Minimal subuh itu ada sedekah, ada jaminan Allah jauhkan dari kita rasa sedih. Maka kalau lagi mengalami stres, depresi dan sebagainya, perbanyak sedekah. Ya, jadi mohon maaf karena waktunya sudah siang, tentu banyak kegiatan. Disimpulkan saya sederhananya bahwa dalam diri kita ditanamkan potensi sifat buruk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Sebagai cobaan. Ya, biar kita tahu bahwa tidak enak hidup itu perlu dengan cobaan. Dan karena potensi buruk tadi, satu suka gelisah dan mengeluh. Sehingga kalau dia stres, depresi, iya, kan dalam dirinya sudah ada potensi itu. Ternyata kita ini termasuk semua yang berpotensi mengalami stres. Ya, insya Allah sini tidak ada. Yang kedua suka tergesa-gesa. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 37, khulqal insana min ajal. Sungguh manusia bisa dalam keadaannya terburu-buru. Buru-buru ingin sesuatu akibatnya negatif. Maka dalam psikologi terburu-buru namanya hardshipness. Bayangkan kalau laki-laki suami terburu-buru lagi ribut berantem, yang diucapkan apa? Cerai. Terburu-buru itu ada dalam Quran, potensi psikologisnya dalam tubuh kita itu bagian dari potensi buruk. Yang ketiga adalah suka membantah. Ya, jadi manusia itu memang suka membantah. Diminta sholat ada aja alasannya dan sebagainya. Yang ketiga, yang keempatnya adalah suka pada kehidupan dunia. Ada potensi dalam tubuh kita ini. Kalau orang Jawa bilang ada pangan, sandang, dan papan, gitu ya. Kebutuhan manusia yang dicari dengan berbagai dalil, dan itulah yang menjadikan Nabi Adam alaihissalam tergoda oleh iblis. Digambarkan dalam surat ke-20 surat Toha dari 117 sampai 122 tentang potensi yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam, yaitu dorongan dari iblis. Wala tazwa fiha wala ta'rada. Kamu di sini tidak akan kelaparan, kamu tidak akan telanjang, kamu tidak akan kepanasan. Lapar itu adalah kebutuhan pangan, telanjang kebutuhan sandang, tidak kepanasan kebutuhan papan. Kalau orang Jawa bilang kebutuhan pangan, sandang, papan. Itu ada dalam Quran surat ke-20 dari 117 sampai 122. Itu potensi suka pada dunia. Maka orang seringkali takut mati karena masih punya banyak tanggungan dunia. Ya, termasuk saya tidak semua pasti hari ini. Ya, masih takut mati banyak. Ada yang berani mati kali ini? Salah enggak? Baik, dan yang kelimanya adalah suka membuat zolim. Kadang-kadang kita menzolim diri sendiri. Maka Nabi Adam itu beliau merasa menzolimi diri sendiri. Maka doa terkenal dalam Quran. Siapa doa Nabi Adam ketika beliau menyadari kesalahannya? Rabbana zolamna nufusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di surat apa itu?
Ada apa kok suratnya? Bukan, doa Nabi Adam tadi. Para ulama mengurutkan doa ini sebagai doa awal setelah tahmid dan sholawat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Catat ayatnya, surat ke-7 ayat 23. Nanti dihafalkan dulu. Ya, doanya Nabi Adam. Ini doa yang perlu dibaca karena kita sering zalim pada diri sendiri, sering abai. Nabi Adam mencontohkan pada kita doa ini sebagai doa agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ini ya Bapak Ibu, karena waktu sudah makin siang dan ya pertemuan kita semoga ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Semoga langkah-langkah kita menjadi langkah amal ibadah dari rumah kita masing-masing. Saya juga rumah dekat sini Bapak Ibu. Rumah saya cuma 2 kali belok dari sini. Saya tinggal di Keranji di Surah 1. Dekat ya, cuma 2 kali belok. Ya mohon maaf Pak Iman tidak lama-lama karena hari ini ada jadwal saya. Jadi mohon maaf kalau bahasa ada tinggi Bapak Ibu, seringkali keperluan saya sebulan dosen sehingga terbawa. Ini materi sebenarnya materi yang saya berikan untuk mahasiswa pada program S3 Doktor Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Makanya semua S3 ini sudah sangat cepat, sudah sangat serius. Masya Allah ya. Semangat buat kita semua. Maaf kalau ada salah dari saya pribadi, yang benar adalah Allah dan Rasulnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Warkomas takbir. Demi takbir. Agungkan asma Allah takbir. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Abah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Asik. Oh. Udah lihat? Alhamdulillah, abang mantap. Ini mulai malam. Pantas nimplung di sini. Sama. Mantap, alhamdulillah. Sukses Ibu. Belum, senang dulu sini. Nah, jadi ikut kan? Bro, bro. Iya makan dulu. Iya, makan dulu. Masyarakat, Pak. Masa kok? Tamu dulu. Dagangnya dulu. Oh, ada ini bayar ya kamu ya. Sengaja. Oh sengaja Bu Guru. Makan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka, Amin mereka. Allah Akbar. itu masih ada airnya ini. Wih. Jangan. Kepala nyebut bisa bagian ke paling kan. Kepala nyebut bisa bagian. Jadi diyakini energi % loh Bu, energinya yang ada di dalam ruh tanpa nyawa apa? Jasad. Orang meninggal kan ada ruhnya nggak ada, ada ruhnya tapi orang tahan.
tapi nggak punya tenaga, nggak bisa ngobatin, ya dikit-dikit pusing, minum obat. Nah ini BP itu tanpa alat, ini nempel ya. Tarik, nah naik nafas kan, gesek. Nah ini sudah tidak nafas, gesek puting. Ini bukan korno ya, karena puting susu itu ternyata itu adalah pusat enzim dan hormon. Ini dirancang supaya enzim dan hormonnya keluar. Iya nyentuh, nah, ya, tarik, lehernya nggak boleh nunduk, gesek perutnya gini. Ini kan pusar, nah di sini. Nah, benar-benar digesek ya, jangan cuma. Nah, gesek perut atas, gesek putih, klik, tarik ke belakang sampai lihat tulang iganya tuh kayak menyatu. Wah enak banget ini ya. Lepas jadi dorong mobil. Oh kayak Pak, balanya bagus dulu. Nah, kalau mundur putus, aliran darahnya nggak ada. Jadi begini ya. Yeah.